Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggraini Nur Hasanah. Saya berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan atau kesenian di daerah saya, yaitu Ponorogo. Siapa yang tidak kenal dengan kota Ponorogo ini? Kota yang dijuluki sebagai Bumi Reog ini menyimpan kebudayaan yang melanglang buana hingga negeri orang. Bahkan sering dipentaskan dalam pertunjukan luar negeri. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman tahu gak sih apa itu pertunjukan Reog Ponorogo? Yuk simak baik-baik ya teman-teman. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa sih Reog Ponorogo itu? Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Kata reog berasal dari kata angreog yang ditulis Pujangga Prapanca dalam Nagara Kertagama. Angreog berkaitan dengan dorongan semangat prajurit, pertunjukan tari reog, perang-perangan, dan berhubungan dengan pengetahuan militer kuno. Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Beberapa pengertian dan juga penyusunan dilakukan sesuai perkembangan zaman. Nah, contohnya jatil nih. Yang semula ditarikan oleh gemblak atau lelaki berparas ayu digantikan penari putri. Gerakannya pun menjadi lebih halus. Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Beberapa penyesuaian dilakukan sesuai perkembangan zaman. Misalnya nih, jatil. Yang semula ditarikan oleh gemblak atau lelaki berparas ayu digantikan penari putri. Gerakannya pun menjadi lebih halus, lincah, dan juga feminim. Oke, next ke slide berikutnya. Ada beberapa versi yang muncul mengenai asal-usul reog Ponorogo di teman-teman. Yang pertama itu ada yang mengaitkan dengan kepercayaan animisme mengenai adanya roh penjaga dan pelindung suatu wilayah. Karena Ponorogo masih hutan belantara, wujudnya adalah roh harimau. Masyarakat juga meyakini roh harimau mampu mengusir roh jahat atau menolak bala, mengusir wabah penyakit. Untuk mendatangkannya, mereka harus melakukan upacara adat dengan mengenakan topeng sambil menari. Di kemudian tradisi ini diabadikan dalam bentuk kesenian reog. Dan juga ada yang mengatakan bahwa asal-usul Ponorogo ini berlatar kerajaan. Ada dua versi yang populer. Pertama, versi Wengker, menceritakan Ki Ageng Kutu atau Demang Suryo Galam, abdi kerajaan Majapahit, mendirikan padepokan di Wengker serta menciptakan kesenian reog sebagai sindiran dan sebuah perlawanan kepada Raja Brawijaya V. Dan yang kedua, ada versi Bantarangin, mengisahkan lamaran Klono Sewandono, Raja Bantarangin kepada putri Kediri, yaitu Dewi Songgolangit. Salah satu syarat lamaran adalah dibuatkannya gamelan model baru dan juga manusia berkepala harimau. Oke, kita next ke slide berikutnya ya teman-teman. Ada dua versi atau bentuk reog Ponorogo yang dikenal saat ini. Yang pertama, ada reog obyok yang hidup di pedesaan, sering pintas di pelataran atau jalan tanpa mengikuti pakem tertentu. Biasanya mengisi acara hajatan, bersih desa, hingga pementasan semata untuk menghibur. Dan yang kedua ada reog festival. Reog festival ini sudah mengalami modifikasi dan ditampilkan sesuai pakem dalam acara tahunan festival reog yang diadakan pemerintah Kabupaten Ponorogo sejak tahun 1997. Masing-masing ragam memiliki ciri atau kekhasan tersendiri, terutama terletak pada aspek seni pertunjukan atau pementasannya. Gimana nih? Teman-teman tertarik melihat atau menonton reog Ponorogo nggak nih? Yuk mampir ke Ponorogo teman-teman. Oke, kita akan next ke slide yang berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, pengiring dari reog Ponorogo itu apa aja sih? Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada barongan harimau. Barongan harimau ini berhias bulu burung merah yang tengah mengembang terus berputar-putar saat terjadinya pementasan. Terkadang bulu-bulu itu seperti dikibas-kibaskan. Yang kedua ada jatil. Jatil adalah prajurit berkuda yang merupakan salah satu tokoh dalam seni reog. Jatil merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda.
Tarian ini dibawakan oleh penari di mana antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda ditunjukkan dengan ekspresi atau semangat yang membara dalam diri seorang penari. Seorang penari jatil dengan kostum berwarna hitam. Atau kalau sekarang ya teman-teman, kalau di festival Reok Ponorogo itu berwarna putih kostumnya. Jadi penarinya itu sangat cantik, lincah, dan juga feminin. Nah, lanjut yang ketiga ada Klono Sewandono. Penari dan tarian yang menggambarkan sosok raja dari kerajaan Bantarangin. Kerajaan yang dipercaya berada di wilayah Ponorogo pada zaman dahulu. Klono Sewandono adalah bagian dari Reok Ponorogo. Sosok ini digambarkan dengan topeng bermahkota, wajah berwarna merah, mata besar, melotot, dan kumis tipis. Selain itu membawa pecut samandiman berbentuk tongkat lurus dari rotan berhias jebuk dari sayat warna merah diseling kuning sebanyak 5 atau 7 jebuk. Dan yang keempat ada Bujang Ganong. Bujang Ganong adalah penari dan tarian yang menggambarkan sosok patih putih yang muda. Patihnya Klono Sewandono yang cekatan, cerdik, jenaka, dan sakti. Sosok ini bagian dari Reok Ponorogo dan digambarkan dengan topeng yang mirip dengan wajah raksasa. Wah, seram nih ya teman-teman. Hidungnya panjang, mata melotot, mulut terbuka dengan gigi yang besar atau agak maju tanpa taring, warna merah darah dan rambut yang lebat, warna hitam menutup pelipis kiri dan kanan. Bujang Ganong ini diberagakan oleh 2 orang pada umumnya yang selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak karena kelucuannya. Dan yang kelima ada Waro. Waro merupakan salah satu penari dalam seni Reok Ponorogo. Kadang ia digambarkan sebagai sosok yang dikenal sebagai seseorang yang menguasai ilmu atau ngilmu dalam pengertian kejawen. Ia juga sering berperan sebagai pemimpin lokal informal dengan banyak pengikut. Dalam pentas, sosok Waro lebih terlihat sebagai pengawal atau penggawa Raja Klono Sewandono. Warok muda atau sesepuh dan guru atau warok tua. Dalam pentas, sosok warok muda ini digambarkan dengan berlatih mengolah ilmu kanuragan. Digambarkan berbadan gempal dengan bulu dada, kumis, dan jambang lebat, serta mata yang tajam. Sementara warok tua digambarkan sebagai pelatih atau pengawas warok muda, yang digambarkan berbadan kurus, berjanggut putih panjang, dan berjalan dengan bantuan tongkat. Nah, untuk segi perangkat ngiring Reok Ponorogo ini, yang pertama ada perangkat barongan yang terdiri dari dadak merak dan juga caplokan. Dadak merak merupakan bagian atas barongan terbuat dari bulu-bulu burung merak, sedangkan caplokan merupakan bagian bawah barongan terbuat dari kulit harimau. Dan yang kedua, perangkat gamelan meliputi kendang, ketipung, kedok, kenong, kempul atau gong, angklung, dan juga slompret. Nah, oke, next ke slide yang berikutnya ya teman-teman. Seni Reok Ponorogo bukan hanya bernilai seni atau estetika, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur. Apa saja nilai-nilai luhurnya? Yang pertama ada budi pekerti mulia, sebagaimana disimbolkan melalui burung merak. Yang kedua ada keberanian membela kebenaran, yang ditunjukkan dalam simbol harimau. Yang ketiga patriotisme atau kepahlawanan dari tari jadel. Yang keempat ada optimisme dari Bujang Ganong. Dan yang kelima ada kepemimpinan dari tari Klono Sewandono. Nah, gimana nih teman-teman? Siapa yang ingin berkunjung ke Kota Ponorogo? Yuk mampir ke sini untuk melihat Festival Reok Ponorogo yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, segitu dulu video mengenai identitas nasional di kota saya mengenai kebudayaan Reok Ponorogo. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.